Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya Ketua Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dengan ini melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Nusa Ungu masa bakti tahun 2021-2026. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan pengabdian untuk organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya. Amin. Cilacap 22 Maret 2022 bertepatan dengan 18 Sya'ban 1443 Hijriah. Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Cilacap Ketua Dr. Haji Jamin Effendi, Magister Pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong yang lain mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar pengurus cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Nusa Ungu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya satu, bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Nusa Ungu dengan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, segala peraturan dan keputusan organisasi dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya. Dua, bahwa saya akan melaksanakan pengabdian dengan menjalankan amanah dan program organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia demi kemajuan dan kebesaran organisasi untuk mencapai kebajikan dan kemaslahatan umat dan bangsa. Tiga, bahwa saya akan berusaha mewujudkan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sebagai sarana pemeliharaan dan pelestarian haji mabrur yang diamalkan sepanjang hayat. Empat, bahwa saya akan berusaha meningkatkan kualitas kesolehan baik pribadi dan kesolehan sosial menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala
melalui organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Intima bahwa saya akan bekerja seoptimal mungkin, berkontribusi dan berkhidmat pada organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, umat Islam dan bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah dan pengabdian kita. Amin. Ucapan selamat. Iya. Selamat dari pengurus daerah Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Cilacap yang diikuti oleh Forkompinsa Kecamatan Samu. Terima kasih Bapak Camat, Bapak Danmil dan Bapak Kapolsek. Apabila beliau ada suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, acara selanjutnya adalah pembinaan atau pengarahan dari kepada terlantik, dipersilakan menempatkan di tempatnya masing-masing. Berikutnya adalah pengarahan atau pembinaan dari Ketua Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Cilacap yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Jamun Effendi MPDI. Kepada beliau dipersilakan. Ibu pura syuting kok protes. Protes. Mboten nggih. Oh nggih. Assalamualaikum Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Faqala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Amma ba'du. Berkata sanipun para alim, para ulama, para kiai, para ustaz yang tansah kula hormati, kula dherekaken lazimi. Urusan Kecamatan Camat, Kecamatan Saungu beserta seluruh jajaran pokok pisamnya, hadir Pak Dandi, Pak Danmil, Pak Kapolsek yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, Pak Kepala Desa, Desa Danasih Kidul beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, Ketua Pengurus Cabang Ikatan Persaudaraan Haji Kecamatan Saungu, Baikpun Akhirul Karim, Bapak Haji Zainuddin. Ini adalah tadi sampaikan bersama-sama dulu menjadi Duyufullah, menjadi Duyufur Rahman tahun 2003, pulang
2004. Ya, jadi 2 tahun di sana. Setelah Ibu, Bapak Ibu haji dan hajjah. Ini hadir juga senior kami nih, Bapak Dr. Ades Haji Wasio ini senior kami. Saya napak kilas beliau ketika beliau menjadi kepala KUA di Kecamatan Cilacap Tengah. Saya dari Cilacap Utara tahun 94 sampai 97 pindah ke Cilacap Tengah menggantikan beliau Pak Dr. Haji Wasio. Yang saya hormati Pak Haji Ngapunten, saya di depan ini Bapak Ibu hadirin sebagai mawon yang insyaallah dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa ini sahabat saya ini Pak Haji Tasripin. Ini kan berjuang bersama-sama dari pertemuan tahun 88 89 sudah bareng-bareng sering ketemu di sini. Beliau adalah kasih trantik ya. Trantik. Ya kasih pamong praja gitu. Kecamatan Sawung. Dan juga rekan-rekan kami dari daerah hadir, Sekretaris Umum Bapak Dr. Ades Haji Taufikus Salam, Bapak Haji Muhdiono yang mendampingi saya selaku Sekretaris Umum dan Sekretaris 2. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kehormatan yang luar biasa diundang bertemu dengan Pak Camat, Pak Kandami, Pak Kapolsek, dengan para alim, para ulama, tokoh masyarakat di desa Danasri Kidul ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi kita akan menjadikan wasilah kita dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Man sarrahu ayyub sabalahu rizquhu wa ayyub salahu athari falyasir rahimah. Barang siapa ditawarkan oleh Allah yang menginginkan dimudahkan rezekinya, panen cuma aja kebanjiran nanti rezeki ini bukan namun sekedar materi, tapi sehat, waras, selamat, bojo sing manut, bojo sing sayang, anak soleh-solehat, tanggane bagus-bagus, itu namanya rezeki. Kemudian barang siapa ini dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, kata Rasul rumusnya sederhana, wal yasil rahimah, maka jadilah hubungan silaturahim. Maka forum ini adalah sebagai salah satu forum, suatu wadah bagaimana agar para calon, para manten tamunya Allah, kita semuanya adalah pernah menjadi tamunya Allah, pernah menjadi tamu kebesaran Allah. Yang disebutkan al-hujjaj wal umar wabdullah, orang yang haji, orang yang umrah itu adalah tamunya Allah. 3 jaminan dulu yang diberikan Allah kepada kita, insalul utuh, ketika minta apapun Allah beri. Wa inda ujibu, ketika pengen berdoa apapun pasti dijabah. Dan yang paling nikmat adalah wa'in anfaquhu tifa'il, ketika dengan dulu bayar haji, insya Allah kayaknya sampai sekarang sudah gak ada yang punya hutang gara-gara haji. Benar nggih? Karena janji Allah itu akan mengganti, yaitu Allah akan mengganti seluruh biaya yang kita gunakan untuk melaksanakan haji dan umroh. Cuma gantinya lewat mana, rasa atau tidak, itu adalah tergantung kita masing-masing. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih, dan yang kedua menyampaikan selamat kepada yang baru terlantik. Mudah-mudahan yang baru terlantik ini betul-betul akan menjadikan wasilah panjenengan bisa mempertahankan, melestarikan kemabrurannya sampai dengan akhir hayat di kandungan Allah. Bagaimana yang tidak terlantik? Yang tidak terlantik adalah tugasnya yang dilantik. Jadi bagaimana yang tadi tidak maju, tugasnya yang dilantik bagaimana supaya bareng-bareng visi IPDI itu terwujud, yaitu haji mabrur sepanjang hayat.
Pokoknya sebelum ngangkono malaikat Israil datang kemudian mencabut, nek bisa akhir kalam yang kita ungkapkan adalah kalam la ilaha illallah. Allahumma Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sekeluarganya, para sahabat dan sekalian. Yang ketiga, Pak Camat Ngapunten, Pak Camat, Pak Danamil, Pak Kapolsek, sekiranya masih ada agenda yang lain, betul nopo-nopo, ada penelitian dulu makai malah dengan dirasani sini jalan semuanya, dan terima kasih dengan di tengah kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan karena saking cintanya kepada kita doakan seandainya belum haji segera haji. Amin. Seandainya sudah haji insya Allah mabrur sepanjang hayat. Allahumma amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan bahwa hari ini adalah hari Selasa bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban, betul ya? Kalau seandainya nanti bulan Sya'ban istiqmal 30 hari, berarti puasanya tinggal kurang 12 hari. Oh Jumat ini kok 15 Jumat seminggu Senin Asa 15 sekarang 19 Sya'ban sekarang ya. 19 Sya'ban berarti seandainya Sya'ban nanti istiqmal 30 hari, maka Ramadannya tinggal kurang 11 hari. Tapi kalau nanti Sya'bannya ternyata hanya 29 hari, karena di bulan Hijriah itu hanya ada 2, kalau nggak 29 ya maksimal 30. Beda di Masehi masih ada 28 Februari. Tapi kalau Hijriah Muharram sampai dengan Dzulhijjah itu kalau nggak 29 adalah 30. Makanya ketika nanti Sya'bannya 29 hari, berarti nanti puasanya adalah tanggal 2 April. Hari Sabtu ya. Tapi kalau nanti Sya'bannya istiqmal 30 hari, berarti puasanya tanggal 3 hari itu hanya 2 kemungkinan. Ya mau hari Sabtu, mau hari Ahad, sing penting kita adalah puasa. Karena berbeda dinatok, cara boleh diambil hikmah. Jadi bos diatungi, boleh dinisam apa? Boleh di Lailatul Qadar terus. Sebab apa? Si Lailatul Qadar si badir, si naik menurutnya sudah dia ngomongin kayak orang isuk, akhirnya kan setiap malam terus main. Jadi ternyata ikhtilaful ummati rahmatul, perbedaan umat adalah baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sudah ketiga kalinya semenjak dilantik atau dikukuhkan menjadi ketua pengurus daerah. Namanya mengenal jamun bemu aja bumun. Jadi kalau aja bumunan, orang bumunan orang kaya orang indah, tapi ada bumunan indah. Bumunan, tidak baterai semua kalau malah baterai bumunan. Banjir, naknya lo usah bumbu, pak. Berbanjir gue bisa luar lagi melas, bencana. Gula, kayak anak corona orang sebelum bisa lu tak berat. Sebab ketika terlalu umum artinya nanti malah pikirannya yang macam-macam. Ya anggap saja awal ya, tapi kemudian jamun juga bisa diartikan nasihat. J-nya janganlah, A-nya Anda, M-nya menjadi punya umat, N-nya nista. Janganlah Anda menjadi umat nista. Nasihat ketika kita sudah haji, sudah hajah, maka ingat pesannya Pak Jamun, janganlah Anda menjadi umat nista. Artinya apa? Sesuai kedudukan kita, bahwa Allah menjadikan kita adalah makhluk yang paling mulia insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan malaikat saja masih
mulia manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini. Oleh karena itu saya didampingi oleh sekretaris dan Pak Budiono ingin hadir langsung bersilaturahmi dengan panjenengan, memberikan sedikit oleh-oleh baik terkait dengan masalah perhajian, kemudian persiapan Ramadan. Nah, ini barangkali nanti bisa manfaat. Jenengan harus bersyukur karena apa? Ternyata setelah saya amati struktur pengurusan haji dari mulai tingkat kabupaten sampai dengan tingkat ranting sampai dengan pusat itu gak ada yang haji, kecuali penasehat pembina. Nah, penasehat adalah Pak Saman, Pak Wen, ada yang sudah haji, ada yang belum. Tapi kalau udah ketua sampai dengan anggotanya, kok kayaknya semuanya orang haji aja. Tahu loh, Pak Ajuni memang masih haji kok, masya Allah. Berarti satu-satunya organisasi jadi top perkotok itu memang ini. Pengurus kok haji kabeh wong sugih kabeh. Ya kan? Boleh orang anak sekarang dunia lah orang. Ya umpamane gampangane nang eko yang hajat urung, Muhammadiyah urung. Tapi nek Gus Ibri haji semua. Haji semuanya. Mulanya dan nek ora bisa guyu bruku ya anu mandang isi-isi wong haji kalau hajat kok. Ya kan? Nggih. Nek ora bisa semangat ya isi-isi wong haji kalau hajat kok. Kaji kowe. Kaji kok. Jadi saya itu subhanallah seneng banget ada organisasi kopi isi seluruh pengurusnya haji KPU nanti di luar itu nggak ada campuran. Oleh karena itu saya pengennya karena haji KPU sudah disatukan hatinya ketika kita menghadap Ka'bah di sana. Kalau kayak apa bayangkan kok kuwi bimbingan kan isu sore awan bengi kemudian caranya kalau bubar masjid, oh begitu lihat Ka'bah, bergerak Ka'bah mau mulai kawat, bosan teman kulit dong, Tuhan berbu masjid tidak, Allahumma salam tidak, orang itu semua pakai sedap penyana, bahasa orang kau desi, Tuhan itu Tuhan tidak, begitu lihat Ka'bah. Orang langsung makin doa izin Allahumma zid hadzal baita tashrifan. Masya Allah. Gini badan? Apa dan? Sing hajinya sebelum tahun 2015 tuh, yang sebelum 2015. Sebelum artinya 2014, 15 terus tuh. Saya 97 berangkatnya. 97. Ini pokoknya sebelum 2015. Yang setelah 2015, yang setelah 2015. Nah, malah sedih jadi Pak tanda tanya wis hajine semakin lama sana semangatnya masih ada tapi si pengen gue mau pada belum jangan sih kebanjiran ya kita doakan mudah-mudahan banjirnya cepat surut mereka besok bisa aktif bisa bareng-bareng melestarikan kemakmurannya Allahumma itu kita doakan. Dan ketika mereka sakit, ya Allah segera sembuhkan dan angkat penyakitnya. Ketika mereka sudah meninggal adalah ampunilah dosa-dosa mereka. Terimalah amal kebaikan mereka, tempatkan mereka di surga Allah. Ketika mereka masih hidup berilah semakin kehidupan istiqomah sakinah mawaddah warahmah. Wa ya dzurriyyah soleh-solehah. Ikut mari rizki kakak dalam berkah sadar ziarah Mekah Madinah insyaallah bina husnul khotimah. Ini pertama saya bagiannya yang kedua ibu dan bapak yang saya hormati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan Sya'ban ini dikenal dengan bulan yang satu adalah bulan kemuliaan, bulan yang sangat mulia. Yang kedua, bulan yang dimana kita harus memperbanyak
puasa. Monggo silakan. Yang ketiga, kita gunakan untuk banyak bertobat kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat, mari bulan Sya'ban ini dijadikan sebagai bulan untuk kemudian banyak berzikir kepada Allah SWT. Haji dan haji orang kurang wiridan, orang kurang boleh punya ilmu untuk semakin dekat dengan Allah SWT. Dari barang-barang yuk praktekkan, yuk amalkan, yang mudah-mudahan nanti doa kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, insyaallah besok wa balighna Ramadan. Allahumma amin. Saya teringat ini mumpung ketemu dengan kalian semuanya, surat Al-Munafiqun ayat 10. Ini penting. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ini ayat penting ini. Ayat penting. Karena apa saya sampaikan? Karena masih banyak di antara kita yang kadang-kadang belum bisa mewujudkan mimpi orang tua kita. Wa afiqu, maka infakkan, sedekahkan, jariahkan mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang telah Allah rezekikan kepada panjenengan semuanya. Min qabli ayat yahadakumul maut, sebelum kalian mati. Ini mau saya kabeh, mau mati kabeh. Sedikit abang mani wingi semacam corona benisu alane lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula triti kula itu 1 bulan sidak. Ini enggak mau lihat orang percaya jangan tapi nyatanya iya mati ya Allah. Ya memang Allah kalau sudah berkehendak dia kayak gitu. Jadi nggak bisa kita menentang kehendak Allah. Sudah kita ikuti. Makanya pemerintah itu luar biasa ikhtiarnya bagaimana supaya warganya selamat, warganya terbebas. Maka ada pakai masker, menjaga jarak, dan segala macam. Bahkan waktu itu pernah Jumatan pun dan pokoknya dipikir-pikir jangan orang masuk akal. Semua keberai. Si orang masuk akal haji. Apa tahu orang ngimpi haji pula? Gimana? Masya Allah. 2020 itu yang haji hanya 1.000 alam dunia. 2020 tambah 60.000. Tahun ini kemarin Pak Menteri Agama masih di sana, insya Allah masih terus lobby bagaimana. Tapi kalau melihat kemarin saya memberangkatkan jamaah umroh 39, ternyata karantina sudah dicabut, PCR di sana sudah tidak ada. Saya punya keyakinan tahun ini akan ada pemberangkatan haji. Hanya kuotanya kalau 100% kayaknya agak sulit Pak Camat. Agak sulit. Ini tantangan memang karena apa? Ketika tidak 100%, masya Allah, ya suami istri semangat tuh, semangat kok si batunya ngumpet. Gimana? Satu baik barang kalau nikah, kalau nama tega Pak, doa mana? Sebenarnya ya wis lah, orang makan di orang apa mundur, karena ini tuh kan. Si wadon si mang jenenge kowe wali-wali temen Bu, wali panggilan disik, nyong sing daftar lan nyong sing gue, itu priya apike mundur. Ana jadi kok sing dampingi mangat. Lah kowe sing kok dampingi nyong kalau mangat dhewe iki ndak ora mangat. Ini besok memang subhanallah. Oleh karena itu yang mau doanya lah, apapun yang terjadi kalau sudah haji itu adalah sudah panggilan Allah. Gak bisa haji itu mau dibuat sedemikian rupa kalau Allah tidak berkenan kepada kita. 2003 dulu bagaimana ada peristiwa yang luar biasa ya Pak ini, peristiwa Jamarot, sampai hampir semua jamaah itu nggak berani untuk keluar, tapi terus kita bangkitkan semangatnya.
Itulah kalau sudah haji kan gitu. Ikhtiar manusia itu tidak ada apa-apanya kalau kemudian sudah Allah berkenan. Ibu dan bapak yang saya hormati muliakan Allah, jadi infakkan, sedekahkan, jariahkan apa yang Allah rezekikan kepada kamu sekalian min qabli ayyat yahadakum, sebelum kula panjenengan dipun purun masa depan. Ulin doa sih ya Allah, mudah-mudahan yang lebih butuh pengen duwe tuyul, yang lebih pengen duwe cangga. Ulin doa itu wis kayak doa sih tetap sehat, wis umure dawa orang sehat dirasa. Jadi si wadon eman, si wadon lah datang keluar. Arep ngedhe jamane mana payu. Balas priang bae. Lanang kan bahaya. Dari bapak-bapak kan jangan. Celana kala ditunda kok karo pangaurus sapa enam. Silangan ya silangan saya silangan masyaallah wis wedi latang ibunya. Ya kuwi kalau colong ora ora. Anak wong wadon sing ya Allah sing lanang kelawenan malah semadan seneng. Seneng banget kelawenan. Yo karo untuk botak. Apa mari anak labi kae baju takwa, letak nang candelan, ketonan abang-abang diselot sedina rodeo ora takon aman. Golek dewek Pak. Nah, anak-anak yang insyaallah banyak haji lagi mabrur, insyaallah sholeh sholeh Allahumma amin. Jadi sebelum meninggal itu kita, dan bagaimana ketika kemudian Allah pada akhirnya akan mencabut kita? Ketika kita sudah meninggal, di situ adalah hanya akan matur dengan Allah. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila mesti kulo ampilah nek saking kulo dipukuri paken malih, kulo pengen serawung malih, dan nek selirane nang nuruti kok bisa urip malih arep apa? Jadinya luar biasa. Wa asaddaqo nyongar pakai sedekah. Sing maune kurungan iki bulet, nah besok santu kira suruh seturunannya lah wadah proses itu lah. Bisa kita bergantinya ada sekretari ngisi-ngisi nah well satu semuanya satu ngisi-ngisi nah wong gara-gara pasar malam mana besok makan kadang-kadang makan dari satu sepuluh sudah makan kalau ngisi anbar buat paling pasar malam tapi ini buku satu soalan makan atau buku ini pernah. Dan kemudian setelah itu bagaimana? Akan apa lagi ketika kalian dituruti bersama wa aku minas sholihin, saya janji akan jadi orang yang soleh. Ini semuanya adalah diungkapkan oleh almarhum dan almarhumah ketika sudah dikuburkan. Makanya kula panjenengan selaku putra wayahnya almarhum, bapak, ibu, saudara yang sudah meninggal, jenengan harus tanggap. Mereka tahu bagaimana supaya cita-cita saya terkabul ditangkap oleh golongan. Makanya muncul kemudian ada anak-anak ketika ingin menginfakkan, mensedekahkan, menjadikan, membadalkan umroh, membadalkan haji untuk almarhum. Ini kenapa? Ketika beliau sudah meninggal matur dengan Allah Gusti nek nyemburi naon iki ora sedekahnya ora mungkin wong anake ngerti mari karepe akhirat jenengan nek ana wong bangun musala, masjid, madrasah, titik iki ora mampu. Ibu ya. Ibu anak wadon sing ya. Tulung dibekaken didongakaken. Ini jenengan double almarhum almarhumah di sana masyaallah. Iki anak pengertian tentang ya Allah. Bangga nyebarkan dia senang di sana, senang. Kemudian dihajikan, senang. Diumrohkan oleh jenengan, senang. Karena apa? Itu adalah mimpi beliau ketika baru dipundut
ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng napa malih wa aku minasolin Gusti nek kula diuripaken malih njajal dadi wong sing saleh. Sing lanang, sing sipur, kaya emang kali si wadon begitu diurip namanya ya Allah. Jebule wong wadon luar biasa masyaallah nek ora ana wadon ora bisa urip. Nggih, Pak. Nggih. Kok ora wadon ora bisa urip, Pak. Situ banget kan kene mana ya si jadi sing kono kowe mau rumangsa oh ya Allah jebule malek mati ngajuk nyong arep pengen dadi wong sing saleh lah sedinengan paling sing wadon sing eman sing saya kok wadon ora usah digentak wis perasaan. Wong wadon ini Masya Allah tugasnya luar biasa. Wong wadon dalam satu waktu yang sama bisa melaksanakan tugas 4 sampai 5 pekerjaan. Bisa karo gendong anak, karo musoni, gini dan gendong karo musoni berarti seloro, gini dan esi bilas dilarang ngomong anak, baru si buta esi bisa golek pel si kiri ngepel. Gini dan esi bisa kantaman Jona kayak papat. Wong lanang wis adu nggawe wis ora kena diwe. Merokok yang merokok. Pancen. Apa juga kan merokok kalau nyapu ora. Deko diganggu. Maca orang, ya maca orang kok. Iki. Ben kula insyaallah jenengan sing kayane. Pada baik. Itu memang Allah menciptakan kayak gitu luar biasa. Lah mari sebelum kita berbuat yo sing lanang mari sing wadon tunjukkan bukan hanya soleh pribadi tapi kesolehan sosial muncul. Sing wadon kali sing lanang sing wingi jan masyaallah ene-ene wis dilatih prasmanan bendinan umumnya kon prasmanan. Yo titik dewek. Yo seno Kerja sama. Kalau bibi di sini kerja sama. Ya Allah. Ini mari sebelum kita misal Pak Nasul yuk sekarang kepada suami istri, kemudian kepada anak kepada orang tua, kita perbaiki termasuk kepada tetangga kita. Kepada tetangga kita. Kalau kemarin saya ternyata dengan tetangga Masya Allah masih begitu angkuh, masih bengis, oh ada nakono karangan ke anu apa janane kelung-kelungan piye boleh ngamuk ora takut. Larak kelung kan orang ini kurang aja kok operasi. Nah, ayolah bareng-bareng ya kayak gitu kok bisa jiwa mau yuk kita jadikan sebagai teladan kita semua. Jadi kita jadi kepada Allah sebelum kita meninggal, satu banyak sedekah, yang kedua adalah banyak kita membuat amal kebaikan. Insyaallah kita bagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan petunjuk kepada kita semua. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, sambil ngetes enek kula panjenengan tukang listrik ngetes mari kae apa jenenge sana setrum apa ora. Nah kalau panjang itu haji puluhan tahun masih ada tesnya ada untuk mengetes keimanan kalau panjenengan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum dites bareng-bareng. Yuk kalau kita mampu mengetes itu berarti kadar keimanan saya masih lumayan. Pertama, kalau kita masih punya iman yang bagus, maka ketika disebut asma Allah pasti wajilat qulubuhum. Ada azan Allahu akbar bergetar hatinya, ikut menjawab suaranya. Tapi buat jawab orang itu kemudian langsung ya kayak ini nak dinamo kamu dina kayak apa kok Masya Allah dan juga antri al-mending bah
masjid ke jamun. Lu bosik, enggak lah kalau nakoan nih. Oh berarti ngebedek nambah. Kalah. Nanti rata-rata sambatnya itu kalah nakoan. Ya baru apa itu berarti korek tahu orang banyak orang. Makanya mari kita tes bareng-bareng menjelang Ramadan. Bagaimana ketika disebut asma Allah, apakah masih ada kontak dengan hati kita? Ada, kita sahur. Kemudian setelah selesai berdoa, kita kemudian datang ke masjid. Cukup bisa jadikan imam, nah orang jadi makmumnya. Itu yang pertama. Ininya bukan ada pasangan sampai bingung. Kan di antara masyarakat itu harus semua tidak corona. Ya Allah, nyuwun biyen jalan karo marah masjid. Terus ini kok masya Allah Jumatan dilarang ngaji larang. Alhamdulillah doa aku dikabulkan. Ya Allah, kalau bingung banget tuh. Ini kepriwe kesuwen ya masya Allah. Yang didakwah pengantin kan belusukan kali doa kebesaran makan belum kali masjid lu lagi kalau akhir sini kalau mulai memulihkan kali yo bareng-bareng pemerintah sekarang sudah membolehkan masjid, membolehkan pengajian dengan catatan masih jaga prokes, pakai masker. Saya juga bawa masker terus, di sana bawa masker terus. Kalau di Arab sekarang ketika di tempat yang terbuka sudah boleh tidak pakai masker, tapi ketika tempat tertutup kayak gini, barang-barang orang tetap menggunakan masker. Untuk apa? Melindungi dirinya dan melindungi orang lain. Pasti di balik itu ada hikmah dan manfaat. Pasti. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama tadi untuk tes kita apakah masih ada imannya atau tidak? Buktinya tadi. Nanti sebentar lagi yang akan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dipanggil itu orang baik-baik, amanu orang yang beriman. Terus apalagi untuk mengukur bahwa di dalam diri kita masing-masing masih ada imannya adalah wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah yang ada dua, ayat kauniyah dan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang ada di Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Ketika dibacakan maka akan tambah. Atau ayat kauniyah ketika ada banjir, subhanallah ternyata air dibutuhkan tapi ketika melebihi maka akan membahayakan. Samalah yang lain juga kayak gitu. Api sangat dibutuhkan, orang anak api jajan, kelabakan orang kawan. Begitu api terlalu banyak akan dimabur. Semuanya kalau berlebih adalah menjadi mabur. Sing bahaya banget kan kaelah beduk. Tapi ini beduk itu sing jekel tukang jagal. Manfaat banget. Bila-bila indah wedus, kekal, kurban. Tapi ini beduk di kawanan penjahat. Masya Allah. Iya, makanya tergantung siapa di balik itu. Kalau yang pegang orang soleh, orang baik, insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembinaannya itulah. Kemudian pesan-pesan haji. Ya benar jam 12 pulang. Jam 12 kurang 5 menit selesai. Sekarang informasi terkait dengan haji sekalian supaya nanti pengurus bisa menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 8 2019. Di situ menyebutkan ketika panjenengan punya putra wayah siapapun usianya 12 tahun sudah bisa didaftarkan haji. Karena kalau nunggu nanti punya uang, apalagi kemudian putranya nanti jadi camat, jadi kapolsek, jadi danramil atau jadi pegawai, nanti antrinya sudah mungkin ratusan tahun. Sekarang saja kalau daftar sekarang 32 tahun yang akan datang baru akan berangkat. Jadi kan segi umpamanya dari putra 30 tahun bayar haji dapat porsi, maka nanti usia 63 atau 65 tahun yang akan datang baru berangkat. Itu kalau daftar sekarang.
Nah kalau sekarang sudah 50 tahun, berarti tambah 85 tahun baru berapa? 85 tahun kayak apa lah? Repot ya? Makanya ini disiasati. Jenengan sekarang anak saya memben juga anak saya, sekarang juga saya bisa memben bisa, kenapa tidak saya daftarkan sekarang? Yang penting minimal 12 tahun. Bismillah. Sebab apalah artinya nanti bukan jenengan duitnya kira-kira, tapi tidak bisa untuk negatif. Emang. Pada sekarang bisa sih sekarang bisa bayar, bisa berangkat asal 18.000 US dollar. Bisa 18.000 US dollar sama dengan kira-kira 200 sekian juta menggunakan Boda Visa. Tapi kalau yang haji plus biasa antrinya 6 tahun, 75 juta itu adalah 6 tahun. Untuk tahun ini Pak Menteri kemarin sudah mengusulkan kepada DPR, tinggal menunggu penetapannya nanti setelah ada penentuan kuota berkisar 42 juta. Jadi dengan dulu kan ada yang 17 juta, ada yang di bawah 17 juta, ada yang di bawah 20, ada yang di 20. Ini kan kalau yang 97-an ke sana itu ada yang 7 juta. Dulu daftar langsung berangkat, sekarang tidak. Kenapa demikian? Karena kemarin sebelum 2015 masyarakat wilayah Pantura begitu lahir dibuatkan akte kelahiran langsung didaftarkan haji. Lain buatkan akte kelahiran daftar haji. Makanya porsi haji itu tahun 2015, 16, 17 itu begini cepat banget. Karena apa? Orang Pantura sudah berpikir maju. Sehebat apapun nanti saya kekayaannya, kalau nggak daftarkan sekarang melas ampun guys. Nah, dengan monggo disiasati bismillah. Mudah-mudahan banyak punya rezeki nanti putra wayangnya ya pada daftar haji siki news oleh penjelasan dengan Pak Jamun daripada ngemben bubuan bisa aja orang kayak biung bapakmu. Kemudian yang kedua di dalam undang-undang ini kehebatannya itu syukur bisa serang daftar berangkat. Seandainya ternyata di tengah perjalanan Allah berkehendak lain. Tahun ini saja 940 calon jamaah itu sudah meninggal 100 belum berangkat. Jadi yang berangkat tahun 2020 kemarin 940, sampai sekarang yang meninggal sudah 100. Bagaimana yang 100 ini? Undang-undang sekarang bisa diganti oleh ahli warisnya, suami, istri, anak. Bisa. Antri apa enggak? Langsung meneruskan porsinya. Seandainya berangkat 2021 langsung, berangkat 2025 terus mengikuti. Makanya nggak usah khawatir, yang penting daftar. Nanti siapapun yang akan melaksanakan terserah. Yang penting sudah daftar, ibaratnya kamu sudah mengisi buku kamu. Mudah-mudahan sudah dianggap sebagai proses untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira untuk perhajian sementara itulah satu untuk tahun ini pemerintah sedang proses negosiasi menunggu insya Allah dalam minggu ini ada keputusan mau berapa persen. Kemudian yang kedua ketika jenengan punya keluarga di atas 12 tahun sudah bismillah daftarkan, atau mungkin panjenengan punya keluarga yang betul sudah daftar tapi dengan wafatnya beliau masih bisa diteruskan oleh keluarga. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya hormati, suasana panas dan juga tidak terlalu capek dengan angin pun enggak. Pulau Bintan sekali lagi menyampaikan selamat kepada Pak Kiai yang baru dibuka dilatih dan semuanya ini selamat bertugas bekerja. Tolong nanti pada saat ada event-event tertentu kita semangatkan bareng-bareng yang hari ini belum hadir dalam rangka apa? Untuk selalu mengingatkan agar kita bisa mempertahankan pemakmuran sampai dengan akhir hayatnya sesuai dengan visi IB Haji Mabrur sepanjang hayat. Insya Allah besok bahkan hari ini Mas, hari ini adalah hari
lahir IBI yang ke-32 tanggal 22 Maret. Sehingga besok pada tanggal 27 kami akan mengundang panjenengan ngurus diundang ke kabupaten untuk mengadakan harlah. Dengan acara itu adalah diawali seremonial, kemudian santunan kepada duafa, yatim piatu dan stunting, program pemerintah kita dukung. Kemudian juga akan mengadakan donor darah, akan mengadakan rapat kerja daerah, insya Allah. Mohon doanya, mudah-mudahan dalam pengurusan saya Allah selalu berikan kesehatan, keselamatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita akan bisa berkhidmah dengan ibri lillahi ta'ala minal mukhlisin lahudin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila kami dengan teman-teman ada kekurangan dan kekhilafahnya. Selamat berkhidmat dan mudah-mudahan Allah akan bersama kita semuanya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan siraman rohani kepada kita supaya rohani kita ini bisa dan bisa beribadah dengan agama. Kepada tua ada tambahan mau. Mau protes sih. YouTube besok. Pak Sirojani, Pak Camat suruh ke kantor kamu. Atas dulu kan sih sama. Akinal kiro. Akinal kiro. Ya harus ya. Kalau pangapunten kalau mau dulu kesupen iki enten titipan konco koordinator ranting Danang Sri itu nggih. Kalau ini nanti ke tanggal selikur nggih. Nggih, nanti mau kapundur koordinasi sama Allah Subhanahu wa taala kang nami Bapak Haji Maskur, Pak Haji Maskur, jadi soalnya Maskur, ya lah.